Komnas HAM mendesak penyidik menerapkan pasal pemberatan terhadap pelaku kekerasan seksual di pesantren Pati, Jawa Tengah. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan efek jera dan menjamin keadilan bagi para korban. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah bilang saat ini pihaknya berupaya mengidentifikasi para korban. Menurutnya satu orang korban saja sudah cukup untuk menuntut keserusian negara dalam menangani korban kekerasan seksual. Ia menegaskan fokus utama bukan pada jumlah korban, melainkan penegakan hukum yang adil dan pemulihan bagi para penyintas. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah efek jera bagi pelaku dan mungkin kiai-kiai di pesantren-pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebelumnya, pelarian pengasuh pondok pesantren yang telah ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual terhadap para santriwatinya berakhir. Tersangka ditangkap polisi di Wonogiri, Jawa Tengah. Tersangka pengasuh pesantren di Pati diduga mencabuli sejumlah santrinya. Ditangkap tim Satreskrim Polresta Pati. Kini kami mengaburkan wajah tersangka untuk melindungi psikologis korban. Tersangka ditangkap bersama satu orang yang diduga membantu pelarian tersangka. Usai ditangkap, tersangka langsung dibawa menuju Polresta Pati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kuswandi ya? Iya. Kuswandi dari Pati ya? Baik-baik, di sini Mbak ya. Dan untuk mengetahui proses hukum pada pengasuh Ponpes di Pati, Jawa Tengah yang menjadi pelaku tersangka tindak kekerasan seksual pada santriwatinya, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin. Iwan, untuk saat ini bagaimana proses penyidikan terhadap tersangka dan siapa saja yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian dan apakah juga ada tambahan pelaporan terhadap terduga korban? Ya, selamat siang Arjuno dan saudara. Memang hingga hari ini aparat kepolisian dari Resmo Pati direncanakan akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka kasus kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Pemeriksaan lanjutan ini dilakukan setelah sebelumnya dari penyidik juga melakukan pemeriksaan awal pasca ditangkapnya tersangka kasus kekerasan seksual di Wonogiri beberapa waktu lalu. Dan hasil dari pemeriksaan awal kemarin disampaikan kepada kami bahwa tersangka ini sudah mengakui seluruh perbuatannya. Jadi sebelumnya memang tersangka ini pernah diperiksa sebagai saksi dan saat diperiksa sebagai saksi ini dia masih menyangkal terhadap tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya. Namun setelah melarikan diri dan tertangkap oleh aparat kepolisian dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan awal, ini tersangka kemarin sudah mengakui semua perbuatannya. Dan hari ini rencananya Juno, penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Dan agendanya adalah selain untuk mendalami ada tidaknya pihak-pihak terkait yang juga terlibat dalam kasus kekerasan seksual di pondok pesantren ini. Dan diagendakan juga di sini penyidik akan meminta keterangan pada saksi-saksi, termasuk saksi dari keluarga tersangka, yang dalam hal ini diagendakan juga akan diperiksa di hari ini. Selain itu juga kami memperoleh informasi dari tim kuasa hukum hari ini juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan kembali dan menanyakan ada tidaknya saksi-saksi baru yang akan disertakan dalam proses penyidikan kasus ini. Juno. Ya Iwan, untuk saat ini kita mengetahui bahwa ada proses pembantuan pelarian dari tersangka ini dan juga apakah ada kemungkinan penambahan tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian? Ya, terkait tentang ada tidaknya tersangka lain dalam kasus kekerasan seksual ini, memang aparat kepolisian masih butuh bukti-bukti tambahan. Jadi saat ini masih baru menetapkan satu tersangka dan itu tidak menutup kemungkinan nanti akan ada tersangka-tersangka lainnya. Maka dari itu kepolisian dalam hal ini berupaya untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti-bukti untuk nantinya dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka baru kalau memang sudah cukup buktinya. Namun hingga hari ini kami belum memperoleh konfirmasi ada tidaknya tersangka baru dalam kasus kekerasan seksual di pondok pesantren di Pati ini.
saya tambahkan juga di sini, Juno, bahwa hingga hari ini memang untuk mengungkap secara tuntas kasus ini, aparat kepolisian Polresta Pati juga sudah membuka posko pengaduan. Namun hingga hari ini kami tadi coba konfirmasi ke SPKT, belum ada pelaporan baru. Namun sudah ada yang konfirmasi, yaitu dari aliansi Santri Pati yang kemarin juga membuka posko pengaduan dan pelindungan korban. Ini direncanakan besok akan membawa beberapa korban untuk selanjutnya melapor kepada SPKT tentang kasus kekerasan yang mereka alami saat berada di pondok pesantren yang diasuh oleh tersangka. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana proses pengusutan tuntas terhadap dugaan pelecehan seksual di Ponpes Pati, Jawa Tengah. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin dari Pati, Jawa Tengah.